Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Boleh ucapkan shalom kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungguh bersuka cita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Tepat di 2000 tahun yang lalu, pada saat-saat ini Roh Kudus dicurahkan atas murid-muridnya. Di mana terjadi kemenangan, ada sorak-sorai, ada sukacita. Kita percaya bahwa di tempat ini setiap kita mau menerima roh yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami ada Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan. Membawa senap hidup kami, membawa senap hati kami Tuhan. Kami merindukan Roh-Mu Tuhan turun atas kami. Penuhi kami Tuhan. Hari ini Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus rasakan hadirat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Biar kami mau fokus Tuhan, kami mau fokus berikan seluruh hidup kami, penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di mana ada penyembahan Engkau hadir di tempat itu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami, melawat hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kamu meninggalkan penolong sebagai setiap kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami sendirian Tuhan Yesus. Kami boleh rasakan Tuhan, Roh Kudus membuat tercurah Tuhan di tempat ini Tuhan. Setiap kami tidak akan pernah terlewatkan Tuhan. Setiap kami merasakan Roh-Mu yang lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Terima kasih.
nyatakan lebih lagi Tuhan Yesus. Roh Kudus penuhi hati kami. Roh Kudus penuhi pikiran kami. Roh Kudus penuhi jiwa kami. Kuasai hidup kami Tuhan. Agar kami terus Tuhan mau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Roh Kudus kuasai hati kami. Kami menyatakan Kau Allah yang hidup. Engkau yang termulia. Terima kasih. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Urapan-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubah hidup kami. Kami mau lebih lagi nyatakan Engkau Allah yang terhebat. Engkau Allah yang termulia. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan. Amin. Antusias memuji Tuhan pagi ini saudara? Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama lebih semangat lagi memuji Tuhan. Tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. 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 Ya wala waras sangka nama kalawaras. Haleluya, 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 haleluya. Kami berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Pentakosta turunlah. Urapi kami Roh Kudus. Yesus. Yesus. Mari kita menyembah Allah kita. Mari kita menyembah Allah kita, Yesus. Yesus. Haleluya. Kia wala 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 sangka nama kalawarase. Haleluya. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan. Yesus. Yesus, 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 Allahku, Rajaku, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hadirlah di tengah-tengah kami. Jamah, 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 api, api, api ada di sini. Kami merasakan hadirat-Mu, urapan-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Kuasa-Mu hadir. Kuasa-Mu tak terbatas. Penuhi pribadi, penuhi pribadi, penuhi pribadi kami Tuhan. Ya wala 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 wala. Ya wala 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 sangka nama kalawaras. Penuh, 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 penuh. Ya walawaras sangka nama kalawaras. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Urapi setiap kami. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa bagi kami. Pentakosta sedang terjadi di tempat ini. Pentakosta sedang terjadi di dalam hidup kami. Pentakosta sedang terjadi di gereja kami. Pentakosta sedang terjadi dalam keluarga kami. Haleluya. Amin. Amin. Jesus, Jesus, Jesus. Pentakosta sedang terjadi. Pentakosta sedang terjadi. Jesus, Jesus, Jesus. Yo, ya walawaras, ya walawaras sangka nama kalawaras. Penuhi kami Tuhan. Lawat kami ya Bapa.
Hati kami haus. Kami sudah capek Tuhan dengan masalah pergumulan sehari-hari yang kami sedang alami. Tetapi ketika kami berhadapan muka dengan muka, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, seketika itu juga masalah pergumulan sirna dan diganti dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Roh Kudus atas kehadiran-Mu. Urapi hamba-Mu dalam perkataan ini Tuhan, supaya dapat membangkitkan semangat dan membangkitkan kuasa di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Amang Pandita Rudi Siregar. Terima kasih, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, antusias kita semuanya. Kita masuk di dalam satu tema yang luar biasa, yaitu Pentakosta. Pentakosta, aku rindu lawatanmu. Aku rindu lawatanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 10 hari sejak kenaikan Tuhan pada tanggal 14 Mei 2026, dan saya mengajak jemaat untuk melakukan satu doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Mulai tanggal 15 dan terakhir kemarin tanggal 23 Mei, hari Sabtu jam 7 malam. Kami semua jemaat merasakan lawatan Allah yang luar biasa. Saudaraku, dan hari ini 2000 tahun yang lalu merupakan satu puncak peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh orang-orang percaya, yaitu Pentakosta. Hari ini, 2000 tahun yang lalu, murid-murid di atas loteng, sekitar 120 orang, sehati bertekun dalam doa, dan terjadi lawatan. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, Pentekoste. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah 50 hari. Sejak Paskah menurut tradisi Yahudi. Kita merayakan Paskah pada tanggal 5 April. Kalau Bapak Ibu hitung 5 April sampai tanggal 24 Mei, sekitar 50 hari. Seluruh dunia merayakan kenaikan Tuhan dan diikuti dengan hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini tidak kalah pentingnya dengan hari Natal. Hari Pentakosta ini tidak kalah pentingnya dengan Paskah. Tetapi mengapa banyak orang Kristen dia menghargai Natal demikian rupa, menghargai Paskah demikian rupa, tetapi Pentakosta seringkali dilupakan. Padahal Pentakosta adalah hadirnya Roh Allah dalam diri pribadi manusia. Pentakosta adalah suatu peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu. Yang tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita kesampingkan, tidak bisa kita remehkan, karena peristiwa pertama kali di mana Roh Allah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Allah kita tidak bisa mengalahkan daging. Tanpa Roh Allah kita tidak bisa untuk melepaskan diri dari dunia. Tanpa Roh Kudus kita akan terus terpengaruh oleh kedagingan dan pengaruh dunia ini. Di dalam peristiwa Pentakosta Bapak Ibu, Roh Kudus, Roh Allah itu manunggal, menyatu dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita nothing Bapak Ibu, kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Kita ini bukan milik kita lagi Bapak Ibu. Sadarkah kita? Seringkali manusia tidak sadar. Seringkali orang percaya ini tidak sadar kalau kita ini bukan milik kita punya. Kata Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi siapa? Kristus yang tinggal di dalamku. Yang memerintah kita itu bukan pikiran kita Bapak Ibu. Yang memerintah kita itu bukan egois kita. Yang memerintah kita bukan hati kita. Tetapi yang memerintah kita adalah Raja di atas segala raja. Roh Allah ada tinggal di dalam kehidupan kita. Kita adalah bait Roh Kudus yang telah diberikan oleh Allah. Dan kita tidak berhak untuk menggunakan tubuh kita sesuka semaunya kita. Amin. Mari kita mengerti hal ini Bapak Ibu. Dan ketika hari Pentakosta tiba, ketika hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Terjadi revival di antara murid-murid Tuhan. Hidupnya berubah total Bapak Ibu. Murid-murid yang saat itu sedang ketakutan, semua ruangan pintu-pintu dikunci. Karena mengalami ketakutan, saat itu Tuhan Yesus sedang disalib. Kemudian dirubah menjadi berani. Para murid yang ragu-ragu, yang bimbang, dirubah menjadi yakin dan percaya. Petrus yang menyangkal diri Bapak Ibu. Oh saudaraku, dia memiliki satu keberanian, keyakinan. Dipakai oleh Tuhan untuk mengguncang dunia. Dan pada hari Pentakosta itulah lahirlah gereja mula-mula. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, siapa Roh Kudus itu? Apa perlunya Roh Kudus bagi kita? Sejauh mana pengaruh peranan Roh Kudus bagi saudara dan saya? Nah ini perlu kita mengerti dahulu sebelum kita masuk pada poin-poin selanjutnya. Siapa sih Roh Kudus itu? Apa perlunya? Peranannya bagi saudara dan saya? Karena Bapak Ibu tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengerti tentang Roh Kudus. Saya beberapa bulan yang lalu khotbah di Kota Malang di hadapan anak-anak muda. Saya tanya, apakah di sini ada pernah baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus? Kemudian ada satu kelompok anak muda. Kita orang Kristen tapi kita tidak mengenal bahasa lidah. Apa itu? Laba-laba itu saya tidak mengenal. Ini gereja Pentakosta loh Bapak Ibu.
pengaruh anak-anak muda sudah diracuni oleh YouTube, oleh media. Banyak pengajaran-pengajaran yang menggeser kekristenan dan Pentakosta itu dari kehidupan mereka. Terus buat apa kamu beribadah? Ya percaya Yesus saja. Roh Kudus tahu, tapi tidak perlulah untuk bahasa-bahasa lidah seperti itu. Kita tidak terbiasa, Pak, katanya dia. Saudara-saudaraku, hari ini gereja tidak kekurangan program. Hari ini gereja tidak kekurangan kegiatan. Dan hari ini juga gereja tidak kurang pengetahuan Alkitab. Jago-jago saudaraku kalau semua pengurus buat program retreat, buat kegiatan Natal, sekolah Alkitab. Semua itu boleh saudaraku, diizinkan karena untuk pertumbuhan jemaat. Tetapi jangan lupa, gereja jangan sampai kehilangan namanya Roh Kudus. Akhirnya gereja, jemaat datang tanpa lawatan Tuhan. Jemaat datang tanpa urapan, tanpa mengalami Tuhan. Akhirnya kau datang dan pergi begitu saja. Rasa-rasanya hampa. Datang ke gereja hanya sebagai kewajiban. Bukan mengalami Tuhan Bapak Ibu. Tetapi saya percaya di tempat ini Tuhan sedang bekerja. Saudara datang dan pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Kita baca dalam surat Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Disambung dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mungkin slide bisa ditampilkan, saya sudah kasih PowerPoint-nya ke multimedia. Dari tadi sebetulnya sudah ditampangkan ya. Baik, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Pada suatu hari, mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan ya. Kita baca sama-sama ayat ini. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Amin. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, kita mulai ayat yang ke-4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 berbunyi demikian. Mari kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di sana, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa saudaraku? Dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk kembali. Mungkin slide yang pertama, Bapak Ibu, ya. Saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi Allah.
bukan sekedar kuasa atau pengaruh rohani. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan saudaraku, karena Roh Kudus adalah pribadi, maka ia punya kehendak, punya pikiran, dan punya perasaan. Saat kita berbuat dosa, saat kita najis, saat kita berbuat jahat, kemarahan, kepahitan, hidup yang tidak taat dan tidak benar, itu dapat mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah Roh Allah yang tinggal di dalam setiap orang percaya, tetapi dia dapat didukakan. Karena Roh Kudus memiliki pikiran, kehendak, dan perasaan. Saudaraku, kapan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita? Ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita ketika kita berkomitmen untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, ini yang penting. Roh Kudus tidak cukup hanya diam saja di dalam hidup saudara dan saya. Banyak anggapan doktrin atau pengajaran Kristen yang mengatakan, aku kan sudah punya Roh Kudus tinggal di dalam Roh Kudus tinggal di dalam saya. Mengapa aku harus bahasa lidah? Mengapa aku harus dibaptis dengan Roh Kudus? Mengapa aku harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Kan ketika aku percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan percaya Roh Kudus, berarti Roh Kudus kan sudah tinggal di dalam hidup saya. Benar Bapak Ibu. Tetapi saya ilustrasikan seperti sebuah handphone. Kita sudah memiliki handphone. Tetapi handphone ini perlu diaktifkan supaya kita bisa melihat semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kita sudah memiliki Roh Kudus, tetapi kita adalah manusia free will, memiliki kebebasan. Kalau kita tidak mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya hidup kita biasa-biasa saja. Karena apa? Tidak ada kuasa, karena seperti handphone tidak hidup, mati. Kita memiliki handphone yang canggih. iPhone atau Samsung yang S26 sekarang paling canggih. Tetapi handphone tinggallah barang simpanan buat kita ketika itu tidak diaktifkan dan tidak dimanfaatkan. Nah, untuk itulah baptisan Roh Kudus adalah mengaktifkan Roh Kudus supaya kita memiliki kuasa, memiliki power, supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita ini kan manusia mempunyai kehendak bebas. Nah, ketika kita minta merindukan lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, disitulah kita mulai mengaktifkan Roh Kudus untuk berperan, mengatur kehidupan saudara dan saya, dan memiliki kuasa. Seperti handphone ada fitur-fitur kita buka, kita lihat, kita bisa WhatsApp, kita buka chat GPT, kita bisa menggunakan semuanya yang ada di dalam handphone karena handphonenya kita hidupkan. Kita manfaatkan. Roh Kudus tidak bisa memaksa saudara dan saya. Tetapi ketika kita mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita. Tuhan, aku merindukan lawatanmu. Tuhan Roh Kudus, baptis aku Tuhan. Karena itu saudaraku, pada waktu murid-murid di loteng Yerusalem, dia berdoa, berjuang, tidak pasif saudaraku. Tetapi dia meminta Roh Kudus itu untuk berperan di
di dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Nah, ketika kita, saudaraku, memerankan Roh Kudus itu, itulah awal, yaitu baptisan Roh Kudus. Saudara mengerti? Amin. Nah, kemudian setelah kita dibaptis oleh Roh Kudus, tanda awal secara fisik adalah berbahasa lidah atau glossolalia. Ya, berbahasa lidah. Ini tanda awal kita dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kemudian selanjutnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Baptiskan 1 kali seumur hidup. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari kita minta penuh. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita meninggalkan Roh Kudus. Jangan sampai kita mematikan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, disitulah kuasa Allah bekerja. Amin Bapak Ibu. Kita aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dengan cara apa saudaraku? Dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara melayani. Dengan cara berdoa, membaca firman. Semua kegiatan-kegiatan rohani. Sehingga banyak berkat-berkat rohani yang kita terima. Karunia rohani kita terima dari Tuhan. Ya, kita memperkatakan perkataan hikmat. Kita memperkatakan perkataan pengetahuan. Kita memiliki iman, mujizat, kesembuhan, membedakan berbagai macam bahasa roh, menggunakan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. 9 karunia rohani dapat menjadi bagian dalam hidup kita ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan itu saja Bapak Ibu, kita juga Galatia 5 ayat 21, 22, 23, kita mendapatkan buah roh. Amin. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu dapat menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu hadir, tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saudaraku, ketika kita mengeraskan hati, ketika kita tidak berjalan dengan kehendak Tuhan, ketika kita tidak taat, Roh Kudus bisa meninggalkan kita enggak? Bisa Bapak Ibu. Contohnya siapa? Contohnya Saul di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Allah, roh Tuhan telah undur daripada Saul. Roh Kudus itu bisa masuk di dalam hidup kita, tetapi Roh Kudus itu juga bisa meninggalkan kita. Kapan Roh Kudus itu meninggalkan kita? Ketika kita mengeraskan hati, tidak taat lagi akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Mendukakan Roh Kudus yang terus-menerus hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Kita sudah mengerti ini dosa, ini jahat, ini tidak boleh, ini jangan dilakukan. Tetapi orang yang mengeraskan hati terus melakukan hal itu. Akhirnya Roh Kudus undur dari kehidupan kita. Sayang ya Bapak Ibu ya. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Allah sendiri sudah dijanjikan untuk tinggal di dalam hidup kita. Tetapi karena kehidupan kita, ya Tuhan, ya kita memiliki satu free will, ya kebebasan untuk berbuat apa saja yang kita mau. Tetapi ketika kita mengeraskan hati dan tidak taat, maka Roh Kudus itu akan undur daripada kita. Next slide. Pentakosta menunjukkan bahwa janji Allah tentang Roh Kudus digenapi dan memberi kuasa bagi gereja serta bagi kita. Apa yang Nats ini ajarkan soal lawatan Roh Kudus? Yang pertama, janji
Roh Kudus dinantikan. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ayat 4 dan 5, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa lawatan Roh Kudus tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi janji Allah yang harus dinantikan dengan iman, kerinduan, doa, dan ketekunan. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman rohani yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun termasuk nabi, gembala, dan pendeta. Ya, akhir-akhir ini kita lihat di YouTube, sudah kamu bicara saja, haleluya, 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 terus diulang-ulang. Atau apalah semua itu. Sampai kamu berbahasa roh, tidak bisa. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Baptisan roh adalah pengalaman pribadi. Akibat dari persekutuan kita yang erat dengan Tuhan. Akibat doa kita. Akibat ketekunan kita, akibat kerinduan kita, maka Roh Kudus itu membaptis saudara dan saya. Roh Kudus tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Murid-murid sebenarnya sudah percaya Yesus, saudaraku. Tetapi Tuhan masih minta mereka dipenuhi Roh Kudus. Pada saat murid-murid di loteng, dia sudah percaya Yesus belum? Sudah percaya Yesus belum, Bapak Ibu? Halo? Sudah. Murid-murid sudah percaya Yesus. Tetapi Tuhan minta supaya apa? Supaya murid-murid juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Murid-murid juga dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi tidak sekedar percaya saja, saudaraku. Percaya itu adalah level awal, tingkat awal kita percaya Yesus. Banyak orang-orang lain yang mengakui percaya Yesus cukup. Tidak cukup. Alkitab tidak menyatakan demikian. Alkitab menyatakan satu proses selanjutnya. Ketika kita sudah percaya, kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya kehidupan Kristen tidak cukup hanya percaya dan diselamatkan. Tetapi harus dibaptis dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus supaya saudara dan saya menjadi saksi-saksi Kristus. Supaya kita punya kuasa untuk menyembuhkan. Kita memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat. Bagaimana kita mengadakan mujizat dan kesembuhan? Kalau kita tidak memerankan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, tidak cukup hanya percaya dan diselamatkan. Level berikutnya adalah kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Slide selanjutnya. Para murid diminta untuk menunggu, bukan bergerak dengan kekuatannya sendiri. Janji Roh Kudus adalah bagian dari rencana Allah yang pasti digenapi. Menunggu Tuhan adalah bagian dari proses iman. Bapak Ibu sudah pernah merasakan dibaptis dengan Roh Kudus belum? Tidak langsung dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Saudara kalau belum merasakan baptisan Roh Kudus, minta jangan kepada Pak Rudi Siregar, jangan kepada Pak Nur. Enggak bisa ngasih. Mintalah kepada Tuhan sendiri. Dengan cara apa? Taat, doa, puasa, tekun. Minta kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu lawatanmu. Aku ingin Tuhan kau penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Baptis aku Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menjawab kerinduan saudara tepat pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Penantian murid-murid bukan penantian pasif. Mereka berkumpul bertekun dengan sehati dalam doa. Dan disitulah hati mereka dipersiapkan untuk menerima lawatan Roh Kudus. Slide selanjutnya. D.L. Moody adalah salah satu penginjil dan tokoh kebangunan rohani abad ke-19 yang dipakai Tuhan luar biasa. Ratusan ribu orang bertobat. Dia mantan penjual sepatu, saudaraku. Pendidikannya tidak tinggi. Pendidikannya cuman kelas 5 SD. Pelayanannya dimulai dengan menjadi guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu di jalanan di daerah Chicago, daerah miskin, ya, daerah perkampungan miskin. Sebelum mengalami kepenuhan Roh Kudus, D.L. Moody ini sudah aktif untuk melayani dan menjadi guru sekolah minggu. Sudah aktif Bapak Ibu. Nah, suatu ketika dia merasa pelayanannya itu kering dan kurang adanya kuasa Bapak Ibu. Dan suatu hari ada 2 orang wanita yang bernama Auntie Cook dan Ibu Snow. Terus mengingatkan, bahkan D.L. Moody merasa tersinggung. Kenapa kamu mendoakan aku? Doakan jemaat yang lain, doakan KKR yang sedang aku layani. Katanya kedua wanita ini, tidak, aku mau mendoakan engkau. Karena pelayananmu tidak ada kuasa. Karena pelayananmu ini kering katanya. Kemudian satu kali, D.L. Moody minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan aku mau dibaptis dengan Roh Kudus. Aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan suatu ketika D.L. Moody dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia merasakan seperti sebuah gelombang besar kasih Allah. Sukacita itu menerpa hidupnya. Dan mulai saat itu dia mengkhotbahkan khotbah yang sama dengan yang lalu. Tetapi kuasanya berbeda. Dan orang yang mendengar mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Saudaraku, di dalam melayani kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita saja. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tidak, kita mungkin memiliki talenta. Kita mungkin memiliki bakat untuk menyanyi, ya, berkhotbah mungkin, berpidato, main musik, melayani apa lagi? Ya ramah dengan orang yang lain, menjadi aser. Tetapi Bapak Ibu, kalau tanpa lawatan Roh Kudus, semuanya itu akan menjadi kering dan kita capek di dalam pelayanan. Ketika Roh Kudus bekerja, Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Zakaria mengatakan, bukan oleh keperkasaan dan bukan oleh kekuatanmu, tetapi oleh Rohku saja. Jadi kita jangan mengandalkan talenta kita di dalam pelayanan. Amin. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu. Tetapi marilah kita mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Amin. Ya. Bagaimana pelayanan kita selama ini Bapak Ibu? Apakah engkau melayani dengan kemampuan yang begitu saja? Jangan puas. Jadilah pribadi yang penuh dengan kuasa Roh Kudus yang membawa dampak bagi gereja, jemaat, dan keluargamu. Next, yang kedua. Kuasa diberikan untuk misi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan Roh Kudus dicurahkan bukan supaya kita dipuji dan menjadi penikmat. Ya, di dalam gereja banyak yang menjadi penikmat. Tetapi supaya kita memiliki kuasa untuk menjalankan misi Allah. Yaitu menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil dimanapun engkau berada. Berapa lama kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu? Gereja sekarang banyak menampung jemaat pindahan tanpa petobat-petobat baru. Dan inilah waktunya
saudara sedang diingatkan, saudara sedang ditegur, supaya kita menghasilkan petobat-petobat baru. Bukan berdasarkan keturunan, kekristenan bertambah. Bukan berdasarkan pindahan jemaat, kekristenan bertambah. Tetapi tugas kita, PR saudara dan saya adalah membawa jiwa-jiwa baru di dalam gereja Tuhan. Amin. Dan itu tidak bisa kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita lakukan dengan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Next slide. Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk pengalaman pribadi, tetapi untuk tujuan akhir misi. Kuasa Roh Kudus memampukan orang percaya menjadi saksi Kristus. Bandingkan dengan Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Fokus utama adalah pemberitaan Injil, bukan sekedar manifestasi. Kepenuhan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus adalah suatu manifestasi. Mujizat, kesembuhan, hikmat, pengetahuan, bahasa roh. Tetapi selain itu, saudara-saudaraku, kita juga harus memberitakan Injil. Tujuan akhir, mengapa saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya bukan sekedar manifestasi rohani. Bukan sekedar yang sakit dijamah disembuhkan. Bukan sekedar kita memiliki iman. Tetapi supaya kita melaksanakan misi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah tujuan akhir dari Roh Kudus yang kita miliki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, papa mama saya dulunya bukan orang Kristen. Nama saya siapa Bapak Ibu? Saudara tahu? Saya belum perkenalan tadi ya. Nama saya adalah Nur Cahya. Nur dalam bahasa Arab namanya cahaya. Cahya bahasa Indonesia cahya kuadrat. Nama saya ya ada campurannya. Dulu ayah saya belum bertobat, ibu saya belum bertobat. Saudara tahu ceritanya? Ceritanya adalah ayah saya pada waktu itu sakit tidak bisa sembuh-sembuh. Dan akhirnya tetangga seorang pembantu mengingatkan, satu sore, Pak tolong ke kebaktian kebangunan rohani yang ada di alun-alun di Lumajang waktu itu. Bapak datang ke sana aja, di sana itu ada kesembuhan. Seorang pembantu Bapak Ibu dengan berani mengatakan kepada ayah dan mama saya. Dan pada hari yang terakhir KKR itu, ayah saya datang dengan malu karena pada waktu itu ayah saya menjabat sebagai kepala sekolah PGRI waktu itu. Nah kemudian ayah saya datang di ujung paling belakang sendiri. Dan kemudian setelah KKR selesai, ayah saya tidak merasakan apa-apa. Sepulang dari rumah, ayah saya yang sakit sekian tahun sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Dan saat itulah dia mengalami jamahan Tuhan. Dan sebelumnya ayah saya saking capeknya sakit saudaraku, saking lamanya sakit, dia berkata begini, siapa yang bisa menyembuhkan aku, itulah yang aku ikutin. Untung ayah saya tidak berobat ke dukun atau kiai, Bapak Ibu ya. Kalau berobat ke dukun atau kiai, mungkin saya sudah namanya Kiai Haji Nur Cahya. Dan untung pada waktu itu ayah saya ditangkap oleh Tuhan, mengalami kesembuhan yang luar biasa dari seorang bedinda, dari seorang pembantu. Tuhan bisa pakai. Saudara pun bisa dipakai itu, saudara, untuk bersaksi, untuk mencari jiwa. Ayah saya bertobat dari seluruh keturunan. Anak dari kakek nenek saya adalah 14 orang.
Saudaraku, dari 14 orang kalau saya sekarang ini mengikuti paguyuban keluarga besar Prawiro Sudarmo, maka yang Kristen hanya satu keturunan keluarga kami. Karena satu keturunan sampai anak cucu dari ayah saya bertobat gara-gara seorang pembantu. Jangan kalah saudaraku dengan pembantu, ya. Karena ada Roh Kudus. Saudara berani bersaksi? Berani bersaksi Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Pulang bersaksi ya Bapak Ibu ya. Ceritakan. Jangan membuat keonaran atau pertengkaran atau perdebatan. Bersaksi dengan damai. Pembantu ini bersaksi kepada ayah saya, dia tidak menimbulkan perdebatan. Hanya menyuruh, Bapak ayo ke KKR. Pasti sembuh. Akhirnya sembuh sampai keturunan kami. Tuhan Yesus menyelamatkan. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir. Pencurahan Roh Kudus sebagai penggenapan janji. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini menunjukkan bahwa janji Allah sudah digenapi. Jangan mau kita ketinggalan tidak menerima janji pencurahan Roh Kudus itu. Jika murid-murid dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita pun Bapak Ibu, saudara dan saya minta supaya dilawat, dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah kerinduan kita, keinginan kita dan hak saudara dan saya. Dan Allah tahu, mengerti kerinduan saudara dan saya. Next slide. Roh Kudus dicurahkan secara nyata dan mengubah kehidupan para murid. Dari takut menjadi berani, dari pasif menjadi aktif. Lawatan Roh Kudus selalu membawa transformasi dan kuasa. Sebagai slide yang terakhir, ada satu kesaksian yang mungkin Bapak Ibu sering kali dengar, yaitu Smith Wigglesworth, tukang pipa, seorang penginjil dari Inggris yang dikenal sebagai Rasul Iman. Ia tidak bersekolah Bapak Ibu, ya. Dia buta huruf, tetapi karena sering membaca Alkitab akhirnya dia bisa membaca. Hanya bisa membaca dari Alkitab saja. Dalam suatu ibadah, seseorang yang sakit kanker Bapak Ibu, kemudian ini agak aneh sistem kesembuhan dari Smith Wigglesworth ini ya. Dia sistem penyembuhannya adalah dengan dipukul, ditinju Bapak Ibu. Nah ini saya baca autobiografinya, itu agak unik begitu ya. Jadi seorang sakit kanker ganas datang ke KKR-nya dia, kemudian dia kanker perut ya, kemudian ditinju itu, dan saat itu menjadi sembuh. Smith Wigglesworth ini, saudaraku, dia menyembuhkan dan membangkitkan 23 orang mati, termasuk nama istrinya Poppy, pernah mati. Dan dia doakan bangkit dari kematian. Dan akhirnya mati lagi Bapak Ibu. Nah ada satu cerita yang kemarin diceritakan di SMD. Itu saya lihat ada seorang namanya Mitchell namanya ya. Sahabatnya sendiri. Dia sakit keras, sakit parah. Sampai dia mati masuk dalam kamar mayat. Sudah dimasukkan dalam kamar mayat menurut cerita ini. Nah kemudian Smith ini datang bersama dengan rekannya, karena ini sahabat namanya Mitchell ini sahabatnya, datang ke kamar mayat. Apa yang dia kerjakan saudaraku? Si mayat ini yang namanya sahabatnya sendiri, Mitchell ini,
ditarik mayat itu. Sudah kaku, sudah membujur di kamar mayat. Ditarik, kemudian diberdirikan. Dia katakan, dalam nama Yesus, kamu hidup. Kemudian mayat ini melorot, saudaraku. Ya karena kaku ya, sudah mati. Kemudian Smith ambil mayat itu, disandarkan di dinding, dan dikatakan lagi yang kedua kalinya. Melorot lagi, dikatakan dalam nama Yesus, engkau bangkit. Dan akhirnya Mitchell ini membuka matanya dan hidup kembali, Bapak Ibu. Ini merupakan satu kesaksian yang luar biasa bahwa kuasa Allah mujizat itu dapat kita terima dari Roh Kudus. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu semuanya? Saudaraku, saya dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat saya masih mahasiswa kelas 1. Pada saat itu saya berdoa dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus bukan di gereja, tetapi di rumah. Saya berpuasa 40 hari, saya berdoa semalaman suntuk waktu itu. Setiap Jumat malam saya berdoa di gereja. Doa fajar setiap pagi saya naik sepeda ontel ke gereja. Dengan satu kerinduan, Tuhan aku mau Engkau penuhi dengan Roh Kudus. Dan pada waktu malam hari saya berdoa di kamar tamu, di ruang tamu saudaraku. Saya merasakan seperti ada hadirat Allah turun dan seperti roh saya terangkat saudaraku. Dan saat itu saya tidak sadar dan saya melihat suatu kuasa Allah yang luar biasa. Ada satu sukacita memenuhi hidup saya saudaraku. Dan mulai saat itu saya mau melayani Tuhan. Saya mau pada waktu itu tahun-tahun 80-an masih belum ada apa-apa, hanya traktat istilahnya. Kami menyebar traktat di luar kota, semangat menyala-nyala. Sampai hari ini Roh Kudus itu saya pertahankan. Saya terus berdoa, saya taat kepada firman Tuhan. Dan terus Tuhan pakai hidup saya sampai akhir. Saudaraku, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu saudara semuanya. Yang perlu adalah kita memiliki kerinduan untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara tidak cukup hanya percaya saja, karena saudara sudah dijanjikan oleh Roh. Murid-murid sudah percaya Yesus, tetapi murid-murid juga harus dibaptis dengan Roh Kudus. Dan tanda awal baptisan adalah bahasa lidah, seperti apa yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Bapak Ibu, mari kita memiliki satu kerinduan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara semuanya, saat ini jangan Anda pasifkan Roh Kudus, tetapi saudara aktifkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara sudah memiliki iman dan saudara pasti sudah diselamatkan. Tetapi saat ini saya katakan itu tidak cukup. Alkitab mencatat, murid-murid sudah percaya waktu itu. Tetapi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima baptisan Roh Kudus, saat inilah Tuhan akan bekerja menjamah Bapak Ibu. Saya mengundang musik WL, singer, maju ke depan. Kita menyanyikan pujian Rohmu yang hidup penuhkanku. Bapak Ibu, siapa di sini di antara kita yang punya kerinduan dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada yang mau mengangkat tangan? Baik Bapak Ibu. Khotbah saya tidak akan saya perpanjang. Tetapi kalau Tuhan izinkan, saya mengundang Bapak Ibu maju ke depan. Saya akan doakan supaya Tuhan penuhi kita semua dengan kuasa Roh Kudus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku,
berserah di hadirat. Ya walawara sangka nama kalawar. Meskipun waktunya sudah mepet saudaraku, saya mengundang Bapak Ibu, ada yang mau maju ke depan? Haleluya, haleluya. Mari kita maju ke depan Bapak Ibu. Saya akan menumpangkan tangan, memberkati untuk kita semua. Bukan saya yang memenuhi Bapak Ibu dengan Roh Kudus, tetapi Yesus, Roh Tuhan sendiri yang datang memenuhi hidup kita saat ini. Haleluya. Ya mana kalawaras, ya mana kalawaras, nama kalawaras. Bagi Bapak Ibu yang melayani semuanya, Tuhan, aku merindukan ada satu kepenuhan Roh Kudus dalam hidupku. Bapak Ibu Gembala, Bapak Rudi, Ibu Vivi boleh mendampinginya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya walawaras sangka nama kalawaras. Penuh. Hambamu membaptis dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Kau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera tinggal di dalam hidup. Haleluya, haleluya. Ya walawara sangka nama kalawaras. Dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus mengurapi hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya walawara sangka nama kalawaras. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dibaptis dengan Roh Kudus. Oh Tuhan, memiliki kerinduan untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Hidupmu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jaman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Anakku mau kecil dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Api Roh Kudus mengurapi hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dijamah oleh Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi Tuhan, penuhi. Baptis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya walawara sangka nama kalawaras. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya walawara sangka nama kalawaras. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya walawara sangka nama kalawaras. Haleluya, haleluya. Di altarmu. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya turun mimbar, saya ingin kesaksian. Saya ingat pada waktu saya menumpangkan tangan tadi. Mobil saya itu kaki-kakinya rusak Bapak Ibu. Karena sering di jalan yang tidak rata dan umurnya sudah cukup tua. Kemudian saya serviskan ke Depok Trijanti kalau tidak salah. Kaki-kaki mobil. Dan di sana saya ketemu dengan seseorang yang menjadi kepala bengkel. Pada waktu itu saya berhadapan, saya ngobrol, saya cerita-cerita.
dalam isi pembicaraan itu saya tanya, Bapak dulu sebelum bekerja di sini di mana? Saya seorang dukun, orang pinter. Dia bilang begitu. Sebentar saja saya minta waktu ini. Kemudian saya tahu Bapak. Dia bilang pada saya begitu. Saya tahu. Di kamar Bapak itu ada foto, kemudian ada lemari di sini. Dia belum pernah ke rumah saya Bapak Ibu. Dan saya baru kenal waktu itu, saat itu. Saya pikir orang ini hebat bisa baca. Sampai bisa baca situasi rumah saya. Dan dia mengatakan begini, Bapak sudah berapa lama berguru? Loh, berguru kepada siapa Pak? Bapak jangan tutup-tutupi dong. Saya tahu, guru Bapak itu lebih dari guru saya. Pak, saya itu sudah pernah bertapa di Gunung Semeru. Saya pernah ke Gunung Kawi Pak, saya cari ilmu. Tetapi saya lihat di belalai Bapak ini ada orang, ada pribadi yang sangat kuat Pak. Bapak maaf agamanya apa? Dia tanya ke saya. Saya percaya Yesus. Oh makanya saya berapa kali menggunakan tenung dan santet kepada orang Kristen. Tetapi saya angkat tangan, saya tidak bisa. Dan dia bertobat Bapak Ibu. Meninggalkan itu dan dia kerja di bengkel itu bukan karena kesaksian saya, maaf ya. Tapi satu hal yang ingin saya saksikan, 1 menit yang ingin saya saksikan. Orang lain melihat siapa yang menjadi pembela saudara dan saya. Ketika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada satu kuasa yang tidak terlihat. Kuasa yang besar melebihi dari kuasa yang ada di dunia ini. Mengawal hidup kita. Saudaraku, peranan Roh Kudus itu tidak tanggung-tanggung. Dia memiliki satu kuasa yang sangat besar. Coba Bapak minta tolong 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, kalau engkau dibaptis oleh Roh Kudus, bukan sekedar engkau hidup, tetapi ada satu pembela yang luar biasa. Kalau berasal dari Allah, kamu berasal dari Allah, anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Orang yang mencari kekuatan kesaksian, Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Tambora, semuanya kalah saudaraku. Ketika kita memiliki Roh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Atas kerinduan jemaat, atas kerinduanmu. Terima kasih atas kesaksian terakhir. Kami boleh melihat kuasa Allah dinyatakan di tempat ini. Kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi mulai hari ini kami akan berani untuk mengemban misi Allah. Karena roh yang ada di dalam hidup kami itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Nyatakan kuat kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih pada hamba-Nya yang telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan persembahan terbaik bagi
minggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam secara onsite di Asera Webes dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Bethsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation Lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Anwar. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Ibadah raya hari ini akan dilakukan di Asera. Ada informasi tambahan, kita akan mengadakan Cool Celebration tanggal 16 Juni di Ancol. Dimohon untuk semua jemaat GBBKP BCP untuk membantu dan berpartisipasi dalam acara Cool Celebration ini. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman saudara bahwa gereja kita akan mengadakan Cool Celebration yang akan kita adakan di Ancol. Oleh sebab itu kami dari panitia ini ada promo saudara ya. Khusus yang mendaftar dan sudah membayar langsung ya akan mendapat harga spesial saudara, yaitu 2 orang hanya Rp50.000. Bagi yang saudara mendaftar segera dan membayar akan mendapatkan promo tersebut. Karena jika sudah di bulan Juni saudara akan bayar full, yaitu kembali normal Rp35.000. Ini saudara yang bisa kami sebutkan, yaitu tentang Cool Celebration kita yang akan kita adakan. Ayo saudara, segera daftarkan dan hubungi para gembala Cool masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang membawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih buat Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut. Bertahtalah Roh Kudus atas setiap kami, atas pelayanan kami. Bekerjalah Roh Kudus atas tempat ini, atas keluarga kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus Engkau menuntun setiap langkah kami. Roh Kudus selalu memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus selalu memberikan semangat yang menyala-nyala. Kami percaya atas Roh Kudus kami semua memiliki hati yang haus lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Nur Cahya. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu hari ini tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu boleh berbuah, berakar semakin dalam. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Yang mengubah paradigma kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Nur Cahya. Mari Bapak Ibu kita memberkati hamba-Nya siang hari ini. Kami percaya kuasa-Mu turun Tuhan atas hamba-Mu siang hari ini. Kuasa yang dari Tuhan, kuasa dari Roh Kudus melingkupi hamba-Mu siang hari ini. Tuhan akan memberkati setiap pelayanan yang ada. Tuhan akan memberkati setiap keluarganya.
Kami percaya Tuhan, tanda-tanda heran selalu menyertai di setiap pelayanan hamba-Nya saat ini. Tuhan, berkati Tuhan pelayanannya di GBI Garasi Tuhan, beserta Ibu Ani dan pengerja yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus, Roh manis yang roh lembut, memberikan kekuatan yang baru untuk Pak Nur Cahya siang hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan melindungi, memberkati dimanapun Bapak Gembala, Bapak Nur Cahya ini Tuhan Yesus berada. Tembok berapi selalu menyertai pertahanan Bapak Nur Cahya saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna untuk Bapak Nur Cahya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah hadir menyembah, memuji Tuhan siang hari ini. Engkau memberkati setiap aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang lemah. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang mengalami sakit. Kami juga percaya Engkau memberikan jalan keluar setiap masalah apapun yang mereka hadapi saat ini. Karena ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan umat-Mu siang hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang sudah mengembalikan perpuluhan, yang sudah memberikan ucapan syukur, juga untuk diakonia dan misi. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau memberkati setiap mereka ya Tuhan siang hari ini. Dijauhkan dari segala belalang-belalang pelahap, pindahan pengerip dan pelompat dari kehidupan umat-Mu siang hari ini. Karena ada pagar, ada tembok yang selalu memagari setiap mereka. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami semua siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami siang hari ini. Persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan untuk menerima berkat dari Bapak Gembala kami di tempat ini. Haleluya. Tangan Tuhan yang perkasa menyertai, memimpin seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus pulang, terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam artinya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Salam kiri kanan saudara, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.